Kalau budget hampir 5 juta, tapi masih salah pilih HP, itu sih rugi banget, bos. Padahal harga segini, lu bisa dapetin yang kamera kelas flagship, sampai yang performa gacor abis. Nah, di sini gue udah sortir HP paling worth it dari berbagai merek. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Di samping punya desain elegan lewat layar curve, Motorola Edge 60 Fusion udah nawarin sertifikasi militer tahan banting. Nggak cuma itu bos, dia juga tahan air berkat rating IP68 dan IP69. Layar juga termasuk nilai lebih dari HP 4 jutaan ini. Yes, ukuran 6,67 inci pakai panel OLED 120 Hz. Termasuk juga resolusi 1,5K yang punya kecerahan maksimal sampai 4500 nits. Soal performa masih bisa diandelin buat tugas yang agak berat. Chipset Dimensity 7400-nya udah diduetin sama RAM 12GB yang termasuk gede buat kelas harganya. Nyimpen data banyak nggak takut memori penuh, soalnya dia bawa internal memori 256GB. Baterai 5500 mAh-nya emang nggak segede HP zaman now, tapi menariknya Motorola ngasih fast charging 68 watt. Nah, yang paling gue suka, kamera belakangnya punya sensor Sony LYT-700C 50 megapiksel plus OIS, termasuk juga sertifikasi khusus dari Pantone buat akurasi warna. Gas sikat Motorola Edge 60 Fusion kalau tertarik sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, bagian paling menonjol dari iQOO Z11 5G jelas ada di bagian baterainya yang punya kapasitas 9020 mAh. Buat diajak aktivitas dari pagi sampai malam, kayak sosmed, nonton film, dan main game, baterainya jelas masih sisa dan bisa digunain buat besokannya. Pengecasannya emang nggak yang ngebut banget, tapi lumayan lah fast charging 90 watt bikin elu nggak terlalu nunggu lama buat ngisi baterainya ke penuh. Biar makin mewah, HP ini bawa layar AMOLED 144Hz sampai chipset premium Snapdragon 7S Gen 4. Konfigurasi kameranya emang gak lengkap dan gak tinggi, tapi menurut gua hasil jepretannya udah worth it buat kelas harganya, bos. Nah, kalau lu tertarik sama iQOO Z11, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Kalau dulu Infinix beraninya di kelas bawah doang. Sekarang Infinix udah naik kelas lewat seri Note 60 Pro 5G. Desain udah pasti keren dan anti mainstream. Soalnya dia bawa Active Matrix Display di sekitaran kamera belakangnya. Nggak cuma buat gaya-gayaan doang, lu bisa manfaatin buat notifikasi sampai main game klasik ringan. Chipsetnya nggak lagi pakai MediaTek. Sekarang dia ngandelin Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 yang termasuk lumayan buat kelas harganya. Tapi ingat, chipsetnya bukan yang rata kanan banget, bos. Yang gue suka juga dari Infinix Note 60 Pro 5G. Dia bawa layar AMOLED 144Hz yang super jernih dan tajam. Baterai 6500 mAh plus fast charging 90 watt jelas jadi kombinasi yang menarik. Apalagi dia punya bodi tipis di angka 7,4 mm. Soal kamera nggak yang mewah dan nggak jelek juga. Buat jepret udah lumayan oke. Cuma kalau buat rekam video, menurut gua perlu bantuan gimbal biar lebih stabil. Mumpung harganya udah turun, gas sikat Infinix Note 60 Pro 5G lewat link di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Yang kedua, harga HP yang memorinya gede emang makin menggila. Untungnya di bawah 5 juta masih ada HP memori 12/512GB yang worth it buat dibeli tahun ini. Nah, buat HP yang gue maksud yaitu Poco X7 Pro 5G.
Chipsetnya emang nggak sekenceng Poco X8 Pro, tapi menurut gua performa Dimensity 8400 Ultra masih sangat nyaman buat multitasking berat dan gaming. Desain emang kelihatan kalem, tapi kalau untuk kualitas layar dia termasuk top berkat panel AMOLED 120Hz, resolusi 1,5K, dan tampilan 68 miliar warna. Bodinya emang agak tebel di 8,3 mm. Wajar lah ya, soalnya dia punya baterai gede 6000 mAh dan hardware canggih lainnya. By the way, fast chargingnya punya kekuatan 90 Watt. Kamera emang nggak sebagus Poco X8 Pro, tapi buat sekedar jepret santai, hasilnya masih oke buat upload ke sosial media. Mumpung stoknya belum goib, gas sikat Poco X7 Pro 5G lewat link di deskripsi tuh. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you... Yang pertama nih, HP kamera cakep, harga nggak bikin kantong jebol. Kenalin nih Tecno Camon 50 Pro 5G yang sekarang ada lensa telefotonya. Nggak cuma bisa ngelakuin optical zoom 3 kali, kameranya punya kemampuan digital zoom sampai 100 kali. By the way, kamera belakangnya bawa Sony Allia T700C yang didampingin sama OIS. Buat mesin tempurnya, Tecno nanemin chipset Dimensity 7400 Ultimate dan baterai 6500 mAh. Cuma sayangnya fast chargingnya sebatas 45 Watt yang nggak di-upgrade. Di samping punya desain elegan, HP berlayar AMOLED 144Hz ini udah punya proteksi tangguh. Sebut aja kayak sertifikasi militer tahan banting dan rating IP68, IP69 sampai IP69K tahan air. Oke, kalau lu tertarik sama Tecno Camon 50 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget bos, link tokonya ada di deskripsi tuh. Intinya nih bos, kalau fokusnya gaming dan nyari memori gede, gue rekomendasiin si Poco X7 Pro 5G. Terus kalau butuh yang all-rounder, Tecno Camon 50 Pro 5G menarik buat dipertimbangin. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one